Everest adalah nama yang bakal langsung disebut ketika membahas soal gunung terbesar. Tapi, menurut sebuah riwayat, Jabal Khuf lah yang paling besar di muka bumi. Sebagai gambaran soal besarnya Gunung Khuf, gunung-gunung yang ada sekarang seolah hanya sebagai uratnya. Bisa dibayangkan jika uratnya saja sebesar gunung-gunung yang nampak di bumi, maka Gunung Khuf sendiri tentu sangat besar sekali. Tak heran Jabal Khuf disebut sebagai induknya para gunung di muka bumi. Sejarah dan misteri Jabal Khuf kerap menjadi pembahasan yang cukup menarik. Dalam tradisi Islam, Jabal Khuf digambarkan sebagai gunung misterius yang masih belum diketahui keberadaannya hingga hari ini. Disebut dalam kitab-kitab tafsir Al-Quran sejak berabad-abad lalu, Jabal Khuf masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam khazanah Islam. Di mana letak Gunung Khuf? Benarkah Gunung Khuf tersembunyi di Indonesia? Sebelum lanjut menikmati video ini, subscribe channel Makna Masa dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik dari kami. Sebagai seorang mukmin, kita diwajibkan percaya akan hal-hal gaib seperti surga dan neraka. Di dunia ini banyak mengandung perkara gaib, seperti contoh gunung yang bernamakan Khuf, sebagaimana dalam surat Al-Khuf ayat 1. Khuf, demi Al-Quran yang mulia. Menurut apa yang diriwayatkan dari sebagian ulama salaf, Khuf adalah nama sebuah gunung. Riwayat ini bersumber dari cerita-cerita kaum Bani Israel, lalu diambil oleh sebagian ulama karena adanya pembolehan mengambil riwayat dari mereka menyangkut hal-hal yang tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat pula didustakan. Dalam kitab tafsir As-Sawi, Jabal Khuf adalah satu gunung yang mengitari luasnya bumi, terbuat dari zamrud hijau yang menyebabkan langit berwarna hijau. Gunung ini gaib, dengan artian tidak bisa dilihat orang awam, hanya orang pilihan saja yang bisa melihatnya. Diceritakan bahwa Raja Zulkarnain pernah bertemu dengan Gunung Khuf. Pertemuan itu membuat Raja Zulkarnain ingin mengetahui banyak tentang rahasia Allah. Siapa Anda? Sapa Zulkarnain. Aku adalah Khuf, jawab Khuf. Gunung apa yang ada di sekitarmu? Adalah bukit. Tidak ada kota di dalamnya selain perbukitan. Jika Allah hendak menggoncangkan bukit itu, maka Allah memerintahkan untuk menggoyangkan badanku. Seketika bukit juga ikut goncang dan bumi juga ikut goncang. Menurut catatan seorang penyair Arab Saudi bernama Hatim Al-Tai, Jabal Khuf dikatakan tercipta dari susunan batu zamrud berwarna hijau. Keindahan Jabal Khuf yang terbentuk dari susunan batu permata cantik ini. Selain itu, sebuah literatur Arab juga sempat membahas jika Jabal Khuf adalah pegunungan tertinggi yang diciptakan Allah sebagai paku berdirinya bumi dan merupakan induk dari gunung-gunung yang ada di bumi. Jabal Khuf dikatakan tidak berdiri sendiri, bahkan terdiri dari gunung yang mengelilingi bumi, yang mana gunung-gunung yang ada di muka bumi bisa dikatakan sebagai akar dari Jabal Khuf itu sendiri. Sebagai tempat misterius, Jabal Khuf kabarnya dihuni oleh sosok malaikat dengan wujud besar dan kuat. Sebagai gunung purba, Jabal Khuf melambangkan gunung kosmik di mana alam dan supranatural. Menurut Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nursalim yang lebih dikenal sebagai Gus Baha, keberadaan Jabal Khuf banyak dijelaskan dalam kitab-kitab klasik. Selain itu, Gus Baha juga menyebutkan bahwa ketika Allah ingin menggoyangkan salah satu gunung, maka cukup induknya saja, yakni Jabal Khuf. Ternyata sampean kalau lihat di kitab-kitab kayak di Sawi, di Tafsir Munir itu juga detail sekali. Jabal Khuf itu induk gunung. Dan semua urat gunung yang ada di dunia itu terkait sama urat yang ada di Jabal Khuf.
Jadi kalau Allah lewat malaikat kepengen goyang gunung, itu mau nginstruksi ning induke ning jabal napa? Qaf. Kemudian digoyang, kemudian goyang semua. Dulu orang itu janggal, tapi sekarang orang tidak janggal. Menurut pakar geologi, pakar-pakar vulkanologi, semua gempa di seluruh dunia itu hanya butuh narik satu pemicu. Ternyata Allah itu tidak perlu menginstruksikan gunung terkait, cukup menginstruksikan induk gunung saja, yakni Jabal Qaf. Di manakah letak Gunung Qaf? Meski sering digambarkan dalam literatur, lokasi pasti Gunung Qaf tetap menjadi misteri. Beberapa sumber mengaitkannya dengan pegunungan di Asia Tengah, seperti pegunungan Pamir dan Himalaya. Namun dalam literatur klasik Islam, Jabal Qaf sering digambarkan berada di timur atau timur Laut Arab, mengacu pada mitologi Persia dan Arab. Pendapat lain menyatakan Jabal Qaf berada di belakang tembok es Antartika, versi penganut bumi datar. Menurut mereka, Jabal Qaf hanya masuk akal bila buminya berupa hamparan luas, bumi bagai taman yang dikelilingi oleh pagar berupa Gunung Qaf. Dari banyak teori, sayangnya mereka lupa jika berbicara tentang gunung, maka tidak dapat dipisahkan dengan Indonesia. Mungkinkah Jabal Qaf terletak di Indonesia? Sebagai negara dengan aktivitas gunung api paling tinggi, Indonesia menjadi rumah bagi 127 gunung api. Alasan mengapa Indonesia memiliki banyak gunung api adalah karena wilayahnya terletak di zona Ring of Fire. Ring of Fire terbentang sejauh 40.000 km di berbagai negara di sepanjang Samudra Pasifik. Secara geologis, Indonesia terletak di antara 4 benturan lempeng tektonik yang membuatnya banyak ditumbuhi gunung api. Jabal Qaf disebut sebagai induk gunung. Istilah induk segala gunung juga populer dalam tradisi masyarakat Nusantara yang menyatakan pernah ada gunung purba yang menjadi induk segala gunung, yaitu Gunung Sunda. Gunung Sunda purba dulu dikenal dengan nama Gunung Chuda, yang dalam bahasa Sanskerta berarti putih. Dinamai Gunung Chuda karena konon katanya puncak dari gunung selalu tertutup es atau salju, sehingga ada beberapa pengembara yang berasal dari India dapat melihat Gunung Chuda dengan jelas. Akibat pelafalan penduduk lokal, kata Chuda pun bergeser menjadi Sunda. Ciri-ciri Jabal Qaf yang dikatakan hijau seperti zamrud mungkin saja metafora yang menjelaskan bahwa Jabal Qaf dikelilingi alam yang subur. Kondisi tersebut sangat cocok dengan Nusantara yang juga dijuluki dengan zamrud Katulistiwa. Chuda yang berarti putih oleh masyarakat lokal dimaknai sebagai tempat suci yang dihuni para makhluk suci tidak kasat mata, seperti legenda para penghuni Gunung Qaf. Bagaimana dengan riwayat yang mengatakan Jabal Qaf tersembunyi dari pandangan mata? Ternyata selain gunung api di darat, Indonesia juga memiliki gunung api bawah laut. Gunung api bawah laut ini tidak terlihat kasat mata di permukaan dan tersembunyi jauh di dasar laut atau samudra. Tidak heran, Indonesia disebut sebagai pusat vulkanisme di dunia. Ketika terjadi aktivitas vulkanik di wilayah Indonesia, maka dapat berpengaruh ke seluruh dunia. Seperti kata Gus Baha, apabila Jabal Qaf digoyangkan, maka semua gunung yang ada di dunia akan goyang. Wallahu a'lam.